Apa yang kamu rasakan kalau orang yang kamu cintai ternyata diam-diam tidur dengan orang yang kamu percaya? Bukan orang asing, bukan orang jauh, tapi rekan kerjamu sendiri. Orang yang setiap hari kamu sapa, orang yang kamu anggap teman, dan saat kebenaran itu terbongkar, batas antara manusia dan amarah perlahan mulai hilang. Ini adalah kisah nyata tentang pengkhianatan, tentang emosi yang tak terkendali, dan tentang satu keputusan yang mengubah segalanya, selamanya. Di Probolinggo, hidup seorang pria bernama Abdul Manan terlihat biasa saja. Ia bekerja menjalani rutinitas dan pulang ke rumah seperti kebanyakan orang lainnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Rumah tangganya tampak normal. Namun seringkali masalah besar tidak datang dengan suara yang keras. Ia datang diam-diam, pelan, tapi pasti. Dan tanpa disadari, retakan kecil mulai muncul dalam rumah tangga itu. Semua bermula dari hal kecil. Istrinya mulai sering pulang terlambat. Awalnya hanya sesekali, lalu menjadi kebiasaan. Sikapnya pun berubah, lebih dingin, lebih tertutup. Percakapan yang dulu hangat perlahan berubah jadi singkat, bahkan dingin. Manan mulai merasa ada yang salah, tapi seperti banyak orang, ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin cuma lelah, mungkin cuma sibuk. Namun, semakin ia mencoba percaya, semakin hatinya tidak tenang. Dan disitulah kecurigaan mulai tumbuh. Sampai akhirnya Manan tidak bisa lagi menahan semuanya. Ia meminta kejujuran, bukan dengan amarah, tapi dengan harapan bahwa semua ini hanyalah salah paham. Namun yang ia dapatkan jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Istrinya mengaku ia berselingkuh, dan bukan hanya sekali, 3 kali mereka berhubungan badan. Dan saat Manan bertanya siapa pria itu, jawaban itu menghancurkan segalanya. Itu adalah rekan kerjanya sendiri, orang yang setiap hari ia lihat, orang yang ia percaya. Dalam sekejap, dunia Manan runtuh. Sakit hati, itu pasti. Tapi yang lebih dalam dari itu adalah rasa dikhianati. Bukan hanya oleh pasangan, tapi juga oleh teman. Rasa malu, rasa marah, rasa tidak terima, semuanya bercampur menjadi satu. Dan di titik itu, logika mulai kalah. Emosi mengambil alih. Setiap detik, setiap pikiran dipenuhi oleh satu hal, dendam. Dan dendam itu semakin lama semakin membesar. Dalam kondisi emosi yang memuncak, Manan mengambil sebuah pisau. Bukan keputusan yang dipikirkan matang, bukan sesuatu yang direncanakan lama, tapi lebih seperti ledakan dari semua rasa yang ia pendam. Satu tujuan ada di pikirannya, mencari orang itu, menghadapi, atau mungkin menghentikan semuanya dengan caranya sendiri. Hari itu, ia datang ke tempat kerja, tempat yang biasanya penuh aktivitas biasa, berubah jadi saksi tragedi. Ia melihat korban, dan tanpa banyak kata, semuanya terjadi begitu cepat. Serangan itu tidak terhindarkan. Korban berusaha berlari, tapi Manan mengejar. Langkahnya cepat, pikirannya gelap, dan dalam hitungan detik, tusukan demi tusukan mengakhiri hidup seseorang. Di tempat itu, sebuah nyawa hilang, dan sebuah kehidupan lain ikut hancur. Setelah kejadian itu, semuanya sunyi. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi pelampiasan. Yang tersisa hanya kenyataan. Manan sempat melarikan diri, namun tidak lama, kurang dari 24 jam, ia menyerahkan diri, seolah menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Proses hukum tetap berjalan, dan akhirnya vonis dijatuhkan. 10 tahun penjara, harga yang harus dibayar untuk satu keputusan dan satu momen emosi.
Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi amarah yang tidak dikendalikan bisa mengubah hidup seseorang menjadi sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak kenali. Dalam kisah ini tidak ada pemenang, hanya kehilangan. Satu kehilangan nyawa dan satu kehilangan masa depan. Kalau kamu berada di posisi Manan, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas kisah nyata yang penuh pelajaran dan emosi. Terima kasih.